Indonesia sebagai negara non-blok memang sudah sepantasnya semakin memperkuat industri pertahanan dalam negeri atau produksi alutsista tempur yang akan digunakan oleh matra TNI di dalam menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan NKRI dari aksi maupun penyerangan yang tak terduga. Namun, siapa sangka jika saat ini industri pertahanan dalam negeri sudah mampu bersaing dengan beberapa negara maju di dunia terkait pengadaan alutsista tempur ketiga matra TNI. Dan bahkan sudah banyak produksi alutsista tempur industri pertahanan dalam negeri atau karya anak bangsa yang sudah digunakan oleh negara lain di berbagai belahan dunia. Misalkan seperti Filipina, Thailand, dan beberapa negara lainnya yang juga memperkuat militernya dengan alutsista tempur karya anak bangsa. Sementara itu, di sisi lain, untuk industri pertahanan dalam negeri terbaru Indonesia yang akan menjadi salah satu alutsista tempur andalan atau karya anak bangsa kali ini, yaitu adalah roket Erhan 122B yang tentu saja sudah mampu membawa hulu ledak yang cukup besar dan mencapai target yang lebih jauh dari versi sebelumnya serta siap menjaga wilayah kedaulatan NKRI dari serangan musuh yang tak terduga. Erhan 122B merupakan kendaraan yang patut dibanggakan sebab Erhan 122B merupakan kendaraan tempur karya anak bangsa dibuat oleh gabungan beberapa badan usaha milik negara atau BUMN. Erhan 122B mampu melindungi Indonesia jika terjadi serangan. Erhan 122B atau Multiple Rocket Launcher System MRLS ini memang patut mendapatkan dukungan serta apresiasi dari masyarakat Indonesia. Sebab dengan alutsista terbaru ini akan semakin memperkuat sistem pertahanan Indonesia. Sementara itu, jika dilihat dari spesifikasinya, Erhan 122B berbobot 60 kg, di mana 18 kg di dalamnya berupa hulu ledak dengan bahan bakar yang menggunakan solid propellant. Namun, setelah dilakukan serangkaian uji coba, roket Erhan 122B dapat melesat hingga kecepatan 2,95 Mach dan dengan sudut peluncuran 50 derajat. Roket ini dapat mencapai jarak tembak hingga 30 km. Sementara itu, berdasarkan sumber media informasi terkait, selain roket Erhan 122B yang telah berhasil diproduksi oleh industri pertahanan Indonesia, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional atau LAPAN telah kembali uji coba peluncuran rudal RX-4505 yang memiliki jangkauan lebih jauh dari perkiraan, dan rudal 2 tingkat lapis ini ditargetkan dapat mengudara pada tahun 2025 mendatang. Namun, yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita adalah salah satu uji terbang kemarin. Jangkauan rudal RX-4505 mampu mencapai target sasaran hingga 84 km dan sedikit lebih jauh dari roket Erhan 122B versi sebelumnya. Sementara itu, menurut lansiran sumber media informasi terkait lainnya, adapun rudal RX-4505 ini adalah merupakan bagian prioritas riset nasional atau PRN tahun 2020-2024 dengan rudal 2 tingkat yang tujuan akhirnya bisa mencapai ketinggian lebih dari 200 km dengan jarak tempuh target sasaran sejauh lebih dari 100 km. Namun, adapun karya anak bangsa yang saat ini telah menjadi salah satu alutsista tempur militer yang turut memperkuat TNI, yaitu adalah rudal Merapi yang telah dibangun sejak tahun 2018 dari hasil kerjasama antara Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat serta Pusat Riset Kirnov Universitas Ahmad Dahlan yang telah memasuki tahap uji tembak menggunakan peluncur dari tabung yang nantinya akan menjadi rudal dan dapat dipanggul untuk sasaran pesawat jet tempur musuh. Adapun uji tembak rudal Merapi ini
telah dilaksanakan pada 5 hingga 6 November 2020 lalu di lapangan tembak ARW Van Reng, Lumajang, Jawa Timur. Sementara itu, dalam tahap uji coba peluncuran, rudal sukses membuka sirip-siripnya setelah keluar dari tabung peluncur dan selanjutnya menuju target sasaran. Adapun rudal Merapi karya anak bangsa ini dengan kaliber 70 mm tersebut dikenal sebagai rudal yang cukup mematikan bagi sasaran udara seperti pesawat jet tempur, helikopter, drone, dan serangan udara lainnya. Selain itu, rudal Panggul atau Merapi yang telah memperkuat TNI ini terlibat sebagai salah satu alutsista tempur yang cukup sukses digunakan di medan pertempuran. Misalkan perang pada tahun 1980-an antara pejuang mujahidin Afghanistan yang menggunakan rudal Panggul untuk mengalahkan tentara Uni Soviet saat itu. Sementara itu, untuk rudal Merapi karya anak bangsa ini memiliki berat 10 kg dan sistem pendeteksi target sasaran serta memiliki kecepatan yang melebihi kecepatan suara. Sementara itu, di sisi lain, untuk industri pertahanan dalam negeri yang kedua dan siap menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Indonesia, yaitu adalah radar pasif karya anak bangsa. Menurut sumber media informasi terkait, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan atau Balitbang dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah berhasil mengembangkan prototipe radar pasif untuk memperkuat keamanan udara dan maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radar pasif atau perangkat elektronik buatan Indonesia tersebut berfungsi untuk mendeteksi target sasaran dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh target itu sendiri dan menjadi salah satu kebutuhan TNI Angkatan Udara Indonesia. Sementara itu, adapun kecanggihan dari radar pasif karya anak bangsa ini adalah mampu menangkap semua pergerakan target di udara tanpa terdeteksi oleh pihak lawan. Dan bahkan pesawat siluman sekalipun yang telah dirancang untuk mengalihkan pengaturan radar dengan menggunakan teknologi siluman yang sulit untuk dideteksi. Selain radar pasif, tentunya saat ini industri pertahanan dalam negeri atau PT PAL Persero Indonesia juga menjadi salah satu industri unggulan Indonesia yang mampu mendesain hingga membuat kapal perang yang juga telah diminati dengan berbagai negara di dunia. Misalkan saja salah satu produksi alutsista tempur atau kapal perang yang telah berhasil dibuat oleh industri galangan perkapalan PT PAL Indonesia dengan berbagai jenis. Adapun produksi alutsista kapal perang Indonesia ini tentunya tidak hanya diminati dan digunakan oleh TNI Angkatan Laut. Produk kapal perang dari PT PAL juga mulai digemari berbagai negara di dunia. Misalkan saja seperti Filipina yang juga menggunakan kapal perang buatan PT PAL Indonesia. Dan bukan hanya itu saja, sebab saat ini Malaysia dan Uni Emirat Arab juga tengah melakukan finalisasi desain untuk memesan kapal perang yang sama dari PT PAL Indonesia. Adapun produksi alutsista tempur kapal perang yang telah berhasil dibuat oleh PT PAL Indonesia memiliki 3 jenis. Salah satunya adalah kapal perang SSP atau Strategic Self Vessel. Kapal perang SSP ini merupakan jenis kapal pengembang dari jenis Landing Platform Dock. Kapal ini memiliki fungsi sebagai kapal pengangkut personel dan alat tempur, mulai dari truk, tank tempur, dan hingga helikopter. Adapun spesifikasi kapal perang PSS karya anak bangsa ini yaitu memiliki panjang 123 meter dan lebar 21,8 meter serta memiliki kecepatan 16 knot dengan ketahanan berlayar selama 30 hari di laut lepas. Yang kedua adalah kapal perang perusak kawal rudal atau PKR yang merupakan salah satu produksi industri pertahanan PT PAL Indonesia.
Kapal perang PKR Madain Indonesia ini merupakan kapal perang canggih jenis fregat kelas yang memiliki panjang 105,11 meter, lebar 14,2 meter, dan memiliki kecepatan 28 knot dengan jarak berlayar sampai 5000 nm pada 14 knot dan ketahanan berlayar selama 20 hari. Adapun kapal perang perusak ini memiliki 4 kemampuan tempur, yakni kemampuan perang antara permukaan dengan tembakan torpedo dan rudal, serta PKR-1 ini dapat menenggelamkan kapal perang musuh. Untuk di udara, dengan senjata yang dimiliki kapal perang PKR ini dapat menghancurkan jet tempur atau pesawat musuh, serta kapal ini bisa difungsikan untuk perang bawah laut. Dan yang terakhir, kemampuan perang kapal ini yaitu mampu melakukan perang elektronika juga dimiliki oleh kapal perang PKR buatan Indonesia ini. Sementara itu, selain kapal perang permukaan, PT PAL Indonesia juga sudah mampu memproduksi kapal selam melalui kerjasama industri pertahanan Korea Selatan. Berdasarkan sumber media informasi terkait, PT PAL saat ini tengah menyelesaikan pembuatan kapal selam pesanan dari TNI Angkatan Laut Indonesia. Dan pembuatan kapal selam oleh PT PAL Indonesia ini merupakan hasil kerjasama dengan Korea Selatan dalam hal transfer teknologi, yaitu kapal selam. Sementara itu, dalam misinya, kapal ini dibuat untuk mengemban tugas menjaga perairan Indonesia dan keutuhan NKRI dari bawah laut. Selain itu, kapal selam yang sedang diproduksi PT PAL Indonesia ini mampu menyelam mencapai 400 hingga 500 meter di dalam air dan dibekali rudal yang mampu menembak jarak jauh serta dengan teknologi yang terbarukan.